Sepakat, Ganjar berani dan punya nyali. Yang lain punya apa? Hahaha. Akhirnya, telunjuk atau kode dari Jokowi pun sangat jelas dengan mengatakan kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu, berani itu nomor satu, berani dan punya nyali. Dan saya lihat Pak Ganjar punya. Begitulah yang dikatakan Pak D. Jokowi dengan pelan, agar sangat jelas. Tidak muter-muter tapi jelas sejelas-jelasnya. Hal ini dikatakan Pak D. Jokowi pada acara yang digelar oleh PDIP, yaitu acara Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 3 pada hari Selasa, tanggal 6 Juni tahun 2023. Rakernas 3 ini digelar di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rakernas dibuka langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Perkataan Jokowi ini terjadi setelah Pak Prabowo membuat blunder soal proposal Ukraina dengan Rusia. Apakah ini kebetulan belaka, atau memang apa yang disampaikan Pak Jokowi itu adalah imbas dari apa yang telah dilakukan Pak Prabowo? Artinya, Pak Jokowi menegaskan dengan setegas-tegasnya bahwa Ganjar adalah pemberani dan punya nyali. Setelah kejadian Pak Prabowo menjadi bahan tertawaan di sosial media soal proposal Ukraina dengan Rusia ini. Jadi ini fakta yang terjadi, dan analisa yang saya sampaikan belum tentu benar. Namun beginilah adanya. Mungkin itulah yang mendasari Pak Jokowi mengatakan dengan jelas bahwa yang berani dan punya nyali itu adalah Ganjar Pranowo. Maka tidak termasuk Prabowo kan, apalagi Anies. Lantas, apakah definisi berani dan punya nyali itu adalah orang yang garang, orang yang suka gebrak meja, atau orang yang ditakuti karena kalau marah wajahnya memerah? Ataukah berani dan punya nyali itu adalah orang yang asal seruduk atau asal hantam lawan-lawannya? Ataukah orang pemberani itu adalah orang yang kalau telah berbuat malu tetap saja pede dan wajahnya tebal kayak muka badak? Tentu saja bukan kan? Ataukah orang yang menyerang lawan politiknya dengan menggunakan data yang salah? Ataukah orang yang menyerang atau menjelek-jelekan lawan politiknya dengan cara berbohong atau ngarang-ngarang cerita begitu? Tentu saja tidak seperti itu. Menurut saya, definisi berani dan punya nyali tidaklah demikian. Kalau asal seruduk atau asal menyerang lawan dalam perang misalnya, itu namanya nekat tanpa perhitungan, akhirnya bisa konyol. Atau misalnya, ketika marah-marah atau emosi, lalu memanting benda-benda yang ada di sekitarnya, bahkan memanting benda yang ada di tangannya, misalnya handphone, maka ini namanya bukan berani dan punya nyali, tapi ini namanya emosi yang tinggi dan tak terkendali. Dan karakter seperti ini tidak pantas untuk mengambil keputusan yang berani, maka sangat berbahaya. Orang dengan karakter seperti ini menjadi pemimpin negara. Jadi, berani dan punya nyali itu bukan tanpa perhitungan, justru ada hitungannya tersendiri, alias sudah menerawang akibat-akibatnya dari apa yang akan diputuskan dari suatu masalah. Karena kalau tidak segera mengambil keputusan dan berlarut-larut, maka bisa jadi akan menimbulkan hal-hal yang tidak bagus ke depannya. Intinya, bahwa berani dan punya nyali itu masih didasarkan pada akal pikiran yang sehat,
Logika berpikir masih bermain, tidak asal embat dan tidak asal tembak. Nah, Ganjar Pranowo ini sudah pernah teruji dalam beberapa kasus. Salah satunya, misalnya yang terbaru adalah kasus penolakan tim sepak bola Israel. Ganjar berani mengambil keputusan penolakan dan bahkan punya nyali menghadapi semua yang tidak sepakat dengannya. Dan kita sudah lihat Ganjar mendapatkan serangan, tapi beliau tegar dan menghadapi semua itu, dan hasilnya beliau pun dipercaya oleh PDIP sebagai capres yang akan meneruskan pemerintahan Jokowi ke depannya. Insya Allah Ganjar Presiden tahun 2024. Jadi sekali lagi, berani dan punya nyali itu tidak hanya gertak-gertakan saja, atau tidak hanya main serutuk, tapi benar-benar hitungannya matang dan berkomitmen pada ideologi Pancasila dan kebangsaan. Dan kini mendekati pemilihan presiden tahun 2024. Sosok yang berani dan punya nyali dari capres yang ada sekarang ini hanya Pak Ganjar Pranowo. Tentu saja, apa yang saya katakan ini tidak akan diterima oleh para pendukung capres masing-masing. Selain dari Ganjar Pranowo, mungkin dari pendukung Prabowo akan gerah dengan hal ini, apalagi pendukung Anies. Sebenarnya Pak Prabowo bisa membuktikan dirinya berani dan punya nyali pada kasus KKP di Papua sana. Namun sampai saat ini, sampai proposal Ukraina dengan Rusia disampaikan di Singapura, urusan KKP sepertinya belum menjadi perhatian utama Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Karena masalah KKP ini adalah menyangkut juga masalah pertahanan negara, dan itu domain Pak Prabowo. Kalau soal Ukraina dengan Rusia, ada Menlu dan Presiden yang bisa saling berkoordinasi. Jadi, saya juga ingin berani dan punya nyali untuk memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden berikutnya, meneruskan apa yang telah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwan.com dan ditulis oleh Daeng. Bagaimana menurut Anda?